mimpi mandi di kalau ini apa kali gede Cigede Goang gitu kan kalau kata orang Sunda sih ya. Nah itu kan pasti airnya nurun ke bawah kan. Tapi ini kebalik jadi dari bawah ke atas nanjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya AA Omes. Oke, di video kali ini kita akan membawakan cerita mistis yang dialami oleh sahabat saya. Beliau ini katanya sering ditampakkan oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, ya seperti makhluk astral, sama aja sih ya. Jadi di malam Jumat ini kita akan kedatangan narasumber langsung dan kita akan tanya-tanya langsung bagaimana cerita awalnya sampai dia terus diganggu oleh makhluk astral yang seperti saya sebutkan tadi. Langsung saja kita panggil narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ini adalah narasumber kita malam ini. Nah, dengar-dengar nih ya, Anda ini katanya apa sih, punya banyak cerita-cerita horor atau mistis. Katanya sering-sering banyak ditampakin sampai sekarang tuh. Mohon maaf kalau sedikit koreksi ini ya. Sebenarnya sih kalau ditampakin sih enggak sering, cuman mungkin karena apa ya, kayak kalau lebih peka sih iya, cuman kalau misalkan ngelihat nampak gitunya sih jarang-jarang. Seringnya kayak eksistensi kayak semacam benda digerakin lah kalau kita ngelihat gimana. Seringnya sih kita didatangin di mimpi. Nah, sebelum dilanjut, kita pengen tahu awalnya gimana sih kok bisa sampai banyak yang ganggu kayak gitu. Orang bisa ya. Awalnya sih saya nggak paham juga ini turunan dari siapa. Saya nanya ke ibu saya, turunan dari kakek saya, mungkin kakek dari ibu saya. Dia bilang nggak ada gitu. Terus kalau misalkan turunan dari bapak saya juga ya wallahu alam, saya nggak tahu gitu kan. Cuman ya memang dari keluarga saya gitu. Anak ibu saya itu ada 3 tahun. Kakak saya yang pertama cowok, yang kedua cewek, terakhir saya ini kan. Nah kakak yang pertama saya ini yang cowok, dia polos, nggak tahu apa-apa gitu. Kalau misalkan yang saya sama kakak perempuan saya itu sama aja. Orang kayak saya ini ya saya sebutnya orang-orang aneh gitu kan. Cuman awalnya nggak langsung gitu aja sih. Awalnya memang saya tertarik sama hal-hal gaib. Jadi awalnya agak sedikit tertarik ke masalah-masalah gaib gitu. Bukan sedikit sih, tertarik banget. Jadi tertarik banget gitu ya. Tertarik banget sama hal gaib. Sampai ya saya penasaran. Pernah lah dalam hati saya ngerasa kayak punten-punten ya, jangan ditiru, ini contoh nggak baik. Hati saya sendiri sempat ngomong gini gitu kan, punten ini buka aja. Jadi hati saya tuh ngerasa ayolah nampakin, pengen tahu gitu kan. Jadi sedikit nangkang gitu. Nah kayak semacam nantang seperti itu. Terus saya sampai sempat ngobrol juga kan sama teman saya sempat bilang gini, kamu jangan sompral. Cuman waktu itu kan saya ngerasa apa ya, teman SMP ya teman SMP ya, teman main banyak lah yang bilang jangan sompral katanya kalau misalkan kita nggak kuat banget bisa gila. Cuman omongan itu tuh bisa saya tempas juga. Maksudnya tempas tuh saya mikirnya gini, yang maksud gila itu memang sih kita kalau misalkan secara langsung melihat hal yang seperti itu memang ya Allah punten nih disebutin gitu kan. Memang yang makhluk seperti itu tuh nggak ada yang bagus, mukanya jelek. Kalau misalkan contoh punten hantu perempuan, ada yang bilang katanya cantik apa gimana segala macam. Yang namanya jin buruk lupa semua. Makanya manusia disebut makhluk sempurna ya mungkin memang seperti itu kan. Ada punya akal pikiran segala macam gitu kan. Bentuknya gitu kan, rupanya ya punten-punten barangkali saya salah bicara gitu kan. Ya aslinya memang buruk gitu. Itu yang namanya jin-jin gitu kan bisa menyerupakan apa saja yang dia mau gitu. Berarti tahu buruk ini berarti pernah lihat aja gitu.
ngalamin. Terus pas remaja, saya remaja pas SMA lah. SMA Itu umur berapa tahun Pak? umur 17 tahunan. Cuman sebelum saya ke intinya itu kan, saya sudah banyak mengalami hal-hal seperti itu. Maksudnya sering berada di situasi yang berkaitan dengan hal-hal mistis seperti itu. Contohnya banyak terjadi kesurupan yang saya ada gitu. Ya walau alam barangkali mungkin itu kebetulan. Cuma kalau misalkan dibilang kebetulan juga kayak enggak. Tiap saya ada pasti ada juga yang Oh, jadi awalnya Kang Asep ini nggak belajar dulu berarti ya? Enggak. Jadi datang dengan sendirinya gitu. Iya, makanya saya penasaran nanya ke ibu saya barangkali ini turunan atau bukan gitu. Makanya saya penasaran. Cuman ya mungkin ya Allah alam mungkin ada turunan. Cuma saya belum tahu nih turunannya dari siapa gitu. Nah kebetulan waktu pas SMA itu saya umur 17 tahun, baru aja menginjak 17 tahun, umur 17 tahun. Ini ada hubungannya sama guru ngaji sih sebenarnya. Guru ngaji di tempat saya gitu kan. Itu masih saudara, masih sifatnya sifat tua lah. Saya manggilnya Wah Haji ya. Nah di pas umur 17 tahun itu saya mimpi ketemu beliau gitu. Mimpi ketemu beliau kalau misalkan kayak di pesantren kayak di tajuk itu mungkin Musola. Tahu lah gitu kan, kayak musola gitu kan ada gubongnya, tempat santri kalau misalkan meminat gitu kan, mondok, tempat santri mondok. Nah di mimpi itu saya di gubong itu cuacanya sangat cerah, pokoknya sangat sejuk, sangat nikmat di mimpi tersebut. Terus saya melihat ke bawah itu, dari gubong itu air kalnya, jadi tempat Dalam mimpi itu. dia di dalam mimpi itu tempat wudhu ya berapa? 1 kali 2 meter lah, kayak semacam kolam gitu. Oh jadi tempat dulu pada zaman itu nggak pakai kan, kalau sekarang pakai tempat dulu pakai keran. Pakai keran. Kalau pakai kolam. kayak kolam gitu, kita wudhu. Genangan gitu kolam. Iya. Cuman di situ airnya itu jernih, kayak apa ya? Jadi keluar dari bawah kayak mata air gitu. Saya melihat air itu sangat jernih sekali gitu kan. Nah pas di mimpi itu beliau yang saya sebut guru saya itu, guru ngaji ya, datang nyamperin, nggak ngomong apa-apa ya, tiba-tiba beliau memberikan sesuatu lah, memberikan sesuatu. Nah di situ memang dari SMP mulai sampai sekarang ya jujur aja kalau misalkan sekarang sih saya jarang mengamalkan, melafalkan, gimana ya maksudnya, mengamalkan ayat kursi gitu. Kalau dulu sih yang berangkat sekolah, pulang sekolah, mau berangkat kerja atau pulang kerja, sepanjang jalan saya kan jalan, nggak ada kendaraannya. Saya jalan kebetulan kalau misalkan dari rumah ke sekolah atau dari rumah ke tempat kerjaan itu dekat. Jadi saya jalan dari rumah ke kerjaan jalan, pulangnya jalan juga. Itu sepanjang jalan saya melafalkan ayat kursi. Jadi sebagai wirid gitu ya. Ya, saya anggapnya sebagai wiridan. Itu saya nggak hitung berapanya, ya segimana dapatnya aja gitu. Ya, itu memang ngerasa nyaman, saya ngerasa nyaman di perjalanan saya membaca ayat kursi itu ngerasa nyaman, jadi nggak takut apa-apa, maupun pulang malam tengah malam juga enjoy aja gitu. Nah tiba-tiba ya di mimpi itu diberikan sesuatu lah, ada hubungannya dengan ayat kursi tersebut. Kang Asep ini sering baca ayat kursi, banyak, nggak terhitung berapanya, terus datang mimpi gitu. Dari awal baca ayat kursi itu. Enggak sih, enggak pas awal banget, sudah lama dari ya efek baca ayat kursi. Wallahualam, mungkin kalau di soal saya nggak tahu sih persisnya seperti apa. Nah pas di mimpi itu diberikan sesuatu, ada yang intinya sih berhubungan dengan ayat kursi tersebut. Setelah mimpi tersebut saya merasa heran, apa ini maksudnya gitu kan. Di pusaka itu berbentuk apa? Pusaka kayak samurai. Samurainya. Nah setelah itu dari hari pertama saya setelah mimpi tersebut masih normal. Hari kedua udah mulai aneh. Anehnya saya di mimpi didatengin lagi sama hal-hal yang aneh-aneh. Contoh saya pernah mimpi mandi di, kalau ini apa, kali gede Cigede Goang gitu kan, kalau kata orang Sunda sih ya.
Nah itu kan pasti airnya nurun ke bawah kan. Tapi ini kebalik namanya. Jadi dari bawah ke atas nanjak. Airnya nanjak. Jadi dalam mimpi itu si air itu jadi Terbalik nanjak. Nah saya mandi di situ. Itu kan ganjil lah. Hal yang ganjil saya ini kenapa airnya seperti ini gitu. Itu adalah satu tanda gitu ya. Nah, Allah mungkin ya gitu kan. Nah Jadi setelah kita nggak tahu, tapi kita nggak tahu tandanya apa gitu. ya karena saya memang masih polos belum tahu gitu kan. Ya saya sampai sekarang juga sebenarnya nggak tahu apa-apa sih. Cuman ini memang pengalaman pribadi saya gitu kan. Setelah itu ini apa di sekolahan kebetulan kan saya sekolah di SMK ya namanya lebih banyak perempuannya gitu dibanding laki-lakinya. Nah di sana itu terjadilah sesuatu, ada yang kesurupan. Baru tuh di situ ngerasa hati ini kok kayak yang marah kalau ngeliat orang yang kesurupan gitu kan. Jadi ngerasa nggak terima kan misalnya. Iya, ngerasa nggak terimanya bukan nggak terima gimana sih, maksudnya kayak kok ini sembarangan banget gitu masuk ke tubuh orang, gitu. Apa maksudnya gitu. Udah ditakdirkan sama Allahnya seperti apa kok apa ya kayak semacam tentang kodratnya Gusti Allah gitu loh maksudnya. Ya maaf juga barangkali saya salah gitu kan. Ya kalau saya sih berpikiran mungkin seperti itu dalam hati itu. Makanya refleks secara tidak langsung saya nyamperin tuh orang yang kesurupan. Udah tuh terjadi kontak. Maksudnya kontak tuh ya cuman saya sih yang ngerasain gitu kan. Jadi ngerasa kayak yang ditantangin apa gimana. Itu saya nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu dulu apa gimana, tiba-tiba bisa aja itu ngeluarin yang kesurupan nyembuhin gitu kan. Dengan sendirinya bisa Ya, dengan sendirinya. Sambil merokok. Nggak apa-apa, santai aja. Nah, setelah kejadian itu, ya saya ngerasa aneh. Oh, saya berpikir, aing bisa kan, gitu. Kalau kata orang Sunda seperti itu ya. Nah, kok saya bisa nih? Gitu. Nah, setelah itu di malam harinya sampai keterusan itu saya mimpi didatengin hal yang aneh. Hal yang aneh itu mimpi kayak gimana? Ya saya mimpi di apa ya? Ya ini sih mimpi ya. Ini saya pernah mimpi seperti ini. Jadi kayak mimpi tapi kayak nyata juga gitu. Itu 3 hari sampai 3 hari betul-betul tidur banget sama pocong. Beneran pocong. Cuman awal-awalnya saya ngelihatnya itu perempuan awalnya. Ya saya agak takut juga dulu kan. Cuman saya karena berpasrah diri sama Allah, ya Allah kalau misalkan memang ini tanda jelek, tanda buruk, minta dihilangin lah gitu kan. Saya nggak mau ada hubungan sama mereka gitu kan maksudnya. Nah itu 3 hari berturut-turut tahun. Jadi awalnya kelihatan saya ngelihatnya itu perempuan. Cuman dilanjut ceritanya itu, dilanjut mimpinya yang lain. Kayak suami istri, bukan kayak suami istri. Jadi kayak gimana ya, tidur bareng, mandi apa segala macam. Cuman saya nggak ada rasa punten-punten ya, sedikit punten bukan apa-apa gitu. Kayak nafsu itu enggak, biasa aja gitu. Cuman pas di lain hari lagi tetangga saya bilang tuh, itu hati-hati bukan cewek, itu bukan cewek kan, bukan perempuan kan. Di situ saya marah, saya tegur, saya marah-marahin maksudnya. Itu ngomong kayak gitu dalam keadaan mimpi apa nyata? Wallahu alam ngomongin, itu masih samar sampai Jadi tetangga itu tiba-tiba ngomong gitu. Jadi saya kalau misalkan dibilang mimpi, tapi itu nyata gitu. Kalau misalkan dibilang nyata, tapi kayak mimpi juga. Jadi 3 malam berturut-turut ini tidur sama yang apa namanya? Pocong. Ya kok kayak kain busuk. Nah, sampai badan gini ngeliat kayak kain busuk ngangsar gini. Kain busuk gimana ya? Kalau keseret di jalan gitu. Kepala gitu. Kalau misalnya Anda balik badan itu nengok ke bawah itu kain busuk yang kotor.